Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' Ayyuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa yang berbahagia aynama kuntum, di mana saja berada. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan hukum asal perempuan dan laki-laki terpisah. Mengambil keterangan kitab Nizamul Islam yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam bab An-Nizamul Ijtima'i. Beliau mengatakan al-aslu ayyan pasilar rijalu anin nisa'i. Hukum asal perempuan dengan laki-laki itu adalah terpisah, ya. Wala yajtami'una illa lihajati yakirruha syar'u, dan tidak boleh berkumpul kecuali dibolehkan oleh syarak atau dibolehkan oleh syariat, ya, karena ada hajat yang dibenarkan, ya. Wa yakirul ijtima' min ajliha kal haji wal bai'i, dan dibenarkan untuk berkumpul, ya, seperti melaksanakan ibadah haji dan jual beli. Jadi kalau di pasar itu boleh berikhtilat karena memang dibutuhkan memang berkumpul di situ, ya. Ada penjual laki-laki, ada penjual perempuan, ada pembeli laki-laki, ada pembeli perempuan, dan lain-lain. Termasuk juga haji. Jadi haji juga, yaitu dibenarkan untuk ikhtilat campur baur, karena pelaksanaan ibadah haji ini pelaksanaan yang harus ada dalam waktu mikot zamani dan mikot makani, ya. Nah, itu, ya. Dan juga hal-hal yang lain, ya, yang dibolehkan untuk ikhtilat, untuk bercampur baur. Namun hukum asalnya itu terpisah. Jadi kalau ada acara-acara, ya, yang memang harus dipisah, wajib dipisah. Misalnya dalam satu majelis, ya, dalam satu kelas, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, ya, laki-laki dan perempuan itu jangan berkhalwat. Ya, dalam hadis oleh riwayat Imam Muslim itu dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin hatta ma'aha mahramin. Tidak boleh berkhalwat, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan kecuali ada mahramnya, ya. Fa inna salisuhumas syaiton, karena yang ketiganya itu adalah setan. Nah, itu, ya. Jadi bahasa-bahasa pacaran, bahasa dusun itu ngepek betino belinjangan, juang melanjat, itu, ya, itu tidak dibenarkan. Jadi itu bukan ajaran Islam, karena hal itu sebenarnya dapat merusak daripada ijtima', ya, hubungan bainar rijali wan nisa, antara laki-laki dan perempuan, karena biasanya hal itu merusak daripada akhlak, merusak daripada af'al, perbuatan, sehingga kadang-kadang terjadi maksiat dan lain-lain. Maka wajib itu dijauhi, ya. Kalau sudah ada ingin senang kepada perempuan, maka segeralah menikah, temuilah baknya, orang tuanya, dan sampaikanlah apa yang diinginkan. Kalau diterima berarti jodoh, kalau belum diterima berarti bukan itu jodohmu, maka cari yang lain. Nah, ya, jangan kecewa, ya. Karena jodoh ini termasuk perkara yang sudah tercatat, ya, yang ditakdirkan. Tinggal kita nyari yang mana jodoh kita. Namun, ya, jangan berkecil hati kalau itu tidak diterima, ya. Jodoh kita laki-laki ini 4, jadi jangan kecewa kalau ada yang menolak. Itu Masya Allah. Kemudian, ya, perhatikan dalam kehidupan khusus dan umum. Jadi kalau kehidupan khusus itu al-hayatul khossah, itu kan artinya wilayah dalam keluarga biasanya, atau wilayah di rumah. Jadi kalau kehidupan di rumah, perempuan itu, ya, tidak mesti menutup aurat penuh. Jadi dia cukup berpakaian keseharian di rumah, seperti pakai sepan longgar, ya, baju kaos longgar, tidak berkerudung, tidak berjilbab, tidak apa-apa, ya. Itu di wilayah khusus, dan juga di wilayah bersama dengan kaumnya, yaitu sama-sama perempuan. Sedangkan di wilayah fil hayatil 'ammah, dalam kehidupan umum, ya,
kharijul bait ya, di luar rumah biasanya. Nah, itu hendaknya perempuan itu wajib menutup aurat secara penuh. Ya, jadi dikatakan bahwa auratul mar'ah, aurat perempuan itu jami'u badaniha, seluruh tubuhnya itu aurat, ma'ada wijiha wa kaffaiha, kecuali muka dan kedua tapak tangannya. Jadi kalau keluar rumah wajib satrul aurah, wajib perempuan itu menutup aurat, bil jilbab wa bil khimar, dengan memakai jilbab dan memakai khimar, kerudung. Jadi apa itu jilbab ya? Jilbab itu ya, jadi al jilbab ya, al mulaa au milhafah ya. Jadi jilbab itu artinya jubah ya, atau disebut juga dengan baju kurung panjang. Itu arti jilbab. Jadi jilbab itu pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan sehingga menutupi kakinya. Sebab kaki ini termasuk aurat. Maka kalau jilbabnya baju kurung panjang yang menutupi kakinya tertutup dengan sempurna ya, dan bahkan dilebihkan sedikit ya, sehingga kalau dia dibawa sholat itu sudah sah. Cuman dengan syarat kakinya jangan sampai terbuka. Maka tidak apa-apa itu ditambahi dengan kaos kaki. Sedangkan di kepalanya itu ditutup dengan khimar. An-Nur ayat 31 itu Allah menyebutkan wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Hendaklah perempuan itu menutup kepalanya itu dengan khimar, dengan kerudung sampai menutupi dadanya. Jadi kerudung itu dijulaikan ya, bukan dililitkan di leher. Itu berpakaian yang benar, yang syar'i, sesuai dengan perintah Allah. Nah, itu harus dijalankan seperti itu ya. Sedangkan yang menutupi seluruh tubuhnya itu dengan jilbab. Nah, itu dalam Al-Ahzab 59. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin. Ya, katakan hai Nabi kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, dan kepada nisa mukminah, wanita muslimah mukminah, hendaklah mereka itu mengulurkan jilbabnya, berpakaian menutupi seluruh tubuh ya, atau jilbabnya sampai menutupi ya kakinya ya, sampai menutupi kakinya. Nah ya, jadi itu firman Allah ya dalam surah Al-Ahzab 59. Zalika adna ayyurabna fala yu'zain. Yang demikian itu adalah supaya lebih mudah dikenal. Nah, ini berarti muslimah. Itu kan bukan orang Kristen artinya kan. Dan supaya tidak disakiti. Ya, jadi lebih aman dia berjilbab itu. Ya, tapi kalau tidak berjilbab, tidak berkerudung, nah itu biasanya gak mudah digoda oleh uang. Nah, itu ya. Maka wajiblah dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Nah, itu ya. Jadi itu perempuan ya. Perempuan itu jadi, nah sedangkan aurat laki-laki baina surrah wa rukbah, antara pusat dan lututnya. Jadi kalau laki-laki itu auratnya ya. Jadi kalau dia berada di halayak ramai, minimal itu wajib ditutup minimal ya. Dari pusat ke lutut itu tertutup, tidak boleh terbuka. Jadi laki-laki itu tidak boleh pakai cawat saja di tengah-tengah umum. Itu berdosa itu. Ya, tidak boleh ya. Alasan olahraga, walaupun alasan olahraga. Alasan nak mandi di pojok Sungai Musi tidak boleh juga itu. Itu sebab di Sungai Musi itu wilayah umum. Nah, itu ya, jadi perhatikan perempuan itu dalam pergaulan harus senantiasa mengikuti Islam. Demikianlah, wallahu a'lamu bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.